Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Maulidiani Azahra hari ini bisa berjumpa dengan para pemirsa Bimas Islam TV sekalian. Uh, Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya, meskipun masih di tengah pandemi COVID yang alhamdulillah sebenarnya sudah mulai berangsur membaik. Nah, pada sesi obsesi Bimas Islam hari ini, kita kedatangan satu narasumber yang cukup mumpuni di bidang ilmu falak. Ini adalah disiplin ilmu yang sebenarnya tidak semua orang menyukai atau menggelutinya. Nah, langsung saja kita sapa dulu sejenak. Ada Ustadz Ahmad Zulfi Aufar. Assalamualaikum, Mas Aza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Dan manggil Ustadz lah, kayaknya berat banget ini itu. Saya perkenalkan terlebih dahulu ya, teman-teman semua. Ini adalah Ustadz milenial kita. Beliau sudah berpengalaman di bidang ilmu falak ya. Jadi udah berapa lama Mas bergelut di bidang ilmu falak ini? Lama juga ya, dari semenjak saya SMA mungkin itu ya masih belasan sih, belum puluhan tahun, masih amatir gitu bahasanya, karena kebenaran bekerja di Subdit Hisab Ruyat aja, jadi setiap hari ketemu sama hal-hal terkait falak gitu. Jadi terpaksa oleh keadaan, Bani. Terpaksa oleh keadaan. Ya, teman-teman, ini adalah narasumber kita. Beliau Ahmad Zulfi Aufar, biasa dipanggil dengan Mas Aza, merupakan salah satu pegawai non CPNS yang ada di Ditjen Bimas Islam, dan kebetulan memang beliau bekerja di Subdit Hisab Ruqyat dan Syariah. Nah, mungkin bisa di-share sedikit Mas Aza pengalaman bekerja di Subdit Hisab Ruqyat ini seperti apa? Baik, Mbak Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Bimas Islam TV yang terhormat, yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sebenarnya tadi sudah dikasih pengantar oleh host kita pada hari ini. Beliau saudari Maulidiani Azahra, seorang calon pegawai negeri di Subdit Hisab Ruyat. Sebenarnya beliau sedang merendah aja, karena menurut saya beliau lebih ahli dibanding saya, karena beliau lulusan astronomi ITB, sedangkan saya alumni Fakultas Syariah. Jadi kalau urusan teropong langit, urusan menghitung benda langit, beliau lebih jago dibanding saya gitu. Tapi kalau ilmu falak ini kan objeknya agak sedikit beda. Dan kita juga tahu di kampus-kampus ada jurusan, kalau nggak salah ada 6 kampus di Indonesia yang mempunyai jurusan ilmu falak, itu semuanya ada di Fakultas Syariah. Baik, mengenai pertanyaan pengalaman kerja di Subdit Hisab Ruyat, itu memang luar biasa, Mbak Ani. Jadi di sini itu Kementerian Agama benar-benar memfasilitasi masyarakat untuk menjalankan ibadahnya dengan sesuai tuntunan agama. Karena kita sama-sama tahu yang namanya objek dari ilmu falak semuanya berkaitan dengan ibadah. Makanya Subdit Hisab Ruyat adanya di Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Contoh yang pertama, ibadah yang sering kita lakukan setiap hari yaitu sholat. Sholat 5 waktu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu bagi orang-orang mukmin waktunya sudah ditentukan. Nah, bagaimana cara menentukan waktu sholat? Itu ada di ilmu falak.
Nah, itu dulu adalah kan hal yang cuma menarik tadi nih. kan. Iya, Mas. Nah, banyak orang, pertama orang-orang zaman dulu ya, kita bicara zaman dulu sebelum ada teknologi jam, itu menentukannya kan agak ribet. Sebenarnya agak ribet itu karena apa ya? Hanya menunggu azan gitu kalau zaman dulu tuh ceritanya. Nah, bagaimana orang azan ini menentukan waktu? Nah, dia harus paham ilmu falak. Jadi ini gampang sebenarnya karena ilmu falak itu kan terkait dengan fenomena alam ya. Sama kayak astronomi. Coba kalau astronomi itu kan lebih di atas langit ya. Kalau ilmu falak kan kalau arah kiblat masih di bumi. Pertama misalnya waktu subuh. Kita itu gimana nanti kalau kita hidup tanpa ada teknologi jam, tanpa ada teknologi penunjuk waktu, teknologi dan lain-lain, kita tuh sebenarnya gampang menentukannya. Misalnya awal waktu subuh. Subuh itu dalam hadis dijelaskan dimulai ketika munculnya fajar sodik. Fajar sodik itu apa? Ketika ufuk di sebelah timur mengeluarkan cahaya samar-samar. Jadi bukan cahaya matahari yang terang benderang. Kalau itu sudah matahari terbit. Nah, itu awal waktu subuh. Jadi kalau kita hidup nggak ada jam, tinggal bahasanya tinggal lihat ufuk timur, nunggu waktu subuh, kelihatan fajar, azan subuh. Ini kita di luar perhitungan dulu. Waktu zuhur, gimana cara menentukannya waktu zuhur? Zuhur ketika kita ada di luar ruangan, lalu ada sinar matahari tidak ada bayangan, itu namanya waktu istiwa, itu belum zuhur. Nah, setelah itu ketika ada bayangan condong, nah itu waktu zuhur, itu udah masuk waktu zuhur. Asar juga begitu, ketika bayangan sama dengan benda, sama maksudnya misalnya bendanya 2 meter, bayangan 2 meter, itu udah waktu asar. Waktu maghrib itu ketika matahari terbenam. Bagaimana ketika matahari terbenam kita melihatnya, kata Nabi, kalau ada syafaq, kan kayak gitu. Ya. Tapi kalau sekarang gimana nih? Kalau sekarang nih kita, nah Subdit Hisab Ruqyat itu Kementerian Agama lewat Subdit Hisab Ruqyat sudah memfasilitasi masyarakat. Udah nggak usah ribet-ribet menghitung pala, tinggal buka website Bimas Islam, tinggal lihat waktu sholat, masukin daerahnya, kabupaten apa, kota apa, keluar waktunya. Udah ada, tinggal lihat jam. Selesai urusannya. Ya makanya kalau kita sekarang anak-anak milenial nih, teman-teman anak muda yang ingin mengetahui bagaimana itu ilmu falak, ya itu udah gampang gitu, udah tinggal aplikasinya itu udah sangat-sangat mudah. Kapan waktu sholat di daerah masing-masing, kadang kan kalau di TV, apalagi kalau bulan puasa nih, nunggu azan maghrib, nunggu di TV azan, padahal TV-nya Jakarta kan, TV-nya TV Jakarta, tinggalnya bukan di Jakarta, misalnya tinggalnya di Bandung atau di Surabaya di sana. Bagaimana kita melihatnya? Udah tinggal buka website Bimas Islam, di situ ada jadwal sholat, jadwal imsakiyah, tinggal diklik, tinggal lihat apa aja yang tinggal di kabupaten mana, udah ada waktu sholat. Itu salah satu kemudahan ilmu falak sekarang ya untuk aplikasi. Beda pertanyaan jika orang ingin mendalami lebih dalam lagi. Kalau lebih dalam lagi ya silakan belajar yang lebih mantap lagi lah. Tapi itu juga kalau kita belajar ilmu falak itu sebenarnya Mbak Ani, itu kita itu bukannya menghitung, hanya memindahkan data. Misalnya tadi waktu sholat kita pakai sistem ephemeris, kita lihat di data ephemeris, kita masukkan ke dalam rumus, pencet kalkulator, selesai. Nggak mikir. Gitu. Cuma hanya butuh ketelitian memasukkan data aja. Kalau berpikir itu ya paling nggak ada sama sekali. Karena gini Mas, tahu teorinya, betul. Jadi memang ada anggapan dari mungkin generasi milenial sekarang ya, apaan sih itu
pelajaran ilmu falak itu seperti apa gitu. Sepertinya susah, harus banyak mungkin apa ya rumusnya seperti apa. Tapi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aza bahwa oh kalau soal hitung-hitungan sekarang sudah terbantu dengan adanya kalkulator. Kemudian sebenarnya tinggal memasukkan datanya saja begitu ya Mas ya? Iya, betul. Itu kalau mau yang manual, maksudnya zaman dulu itu kayak gitu, pakai kalkulator, pakai apa, rumus ephemeris gitu kan, ngeliat rumusnya. Itu untuk pendalaman, Mbak, untuk pendalaman. Kalau untuk misalnya praktis ya itu tadi, buka website, lihat, udah selesai gitu. Tapi kalau mau tahu asal usulnya dari mana, yaitu dari pergerakan matahari dan bulan. Pergerakan matahari, sorry. Kalau untuk waktu sholat, matahari aja. Udah cukup. Itu udah sesuai kok. Hadisnya ada, Al-Qurannya ada. Kalau sholat subuh itu, katanya kan dulu hadisnya, malaikat Jibril datang ke Nabi, bilang, sekaranglah awal waktu subuh. Nanti datang lagi waktu zuhur. Nah, Nabi cerita ketika malaikat Jibril datang, tandanya ini loh, gitu. Tandanya tuh matahari lagi di atas kepala kita, condong sedikit, ini waktu zuhur. Nah, ketika malaikat Jibril datang, ini loh waktu maghrib. Nah, ketika matahari terbenam. Itu dasarnya. Itu rumus paling dasar itu ya hadis. Kalau menurut saya, karena saya orang syariah ya. Jadi ketika ada hukum sholat awalnya jam segini, itu ya ditarik lagi ke Al-Quran untuk hadis. Nah, ulama-ulama zaman dulu sudah memformulasikan, dibuatkan rumus dari data-data yang ada, dari banyak kitab. Mbak Ani tahu sendiri kalau kita itu kan di Kementerian Agama rujukannya bukan satu ya. Jadi kitab klasik maupun kitab kontemporer, bahkan software-software astronomi pun kita rujuk gitu kan. Nah, terhasillah kebijakan-kebijakan yang ada sekarang ini. Jadi nggak ada yang susah gitu. Menurut saya nggak ada yang susah. Jadi teman-teman untuk pengaplikasian ilmu falak sekarang ini udah nggak ada yang susah. Itu baru waktu sholat. Belum lagi arah kiblat. Arah kiblat apalagi? Itu waktu saya belajar ilmu falak, memang kita belajar teori. Teori itu kan sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita pelajari. Praktiknya gimana? Praktiknya itu sangat gampang banget. Gampangnya gitu. Jadi ternyata arah kiblat itu, ini yang harus saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya pemirsa Humas Islam TV, mohon juga disampaikan kepada masyarakat luas. Kita di Kementerian Agama tidak menganjurkan mengukur kiblat dengan menggunakan kompas. Apalagi kita yang tinggal di daerah perkotaan. Karena sama-sama kita ketahui bahwa kompas itu tidak tahan terhadap godaan. Sama kayak sama kayak manusia pada dasarnya kan, nggak tahan sama godaan setan gitu kan. Kalau kompas itu nggak tahan sama godaan besi, nggak tahan sama godaan listrik gitu kan. Apalagi kita tinggal di Jakarta, kerja di Tamrin, yang dimana banyak gedung-gedung pencakar langit. Itu kalau kita naruh kompas sudah pasti dia bergeser. Bahkan kalau kita pakai kompas lalu didekatkan dengan handphone kita, dia pasti bergeser. Dan itu bisa 2-5 derajat. Tergantung HP-nya, makin banyak besinya di dalam handphone, kompasnya makin jalan ke arah manapun. Jadi kalau zaman dulu itu kan perhitungan kiblat itu semuanya ke derajat busur ya bahasanya. Jadi sudut itu atau yang dikenal dengan azimut dalam bahasa ilmu falaknya atau bahasa astronominya itu dikenal dengan bahasa azimut, yaitu 360 derajat berputar kayak gini nih. Nah, kita itu mencari arah kiblat dari utara sejati. Misal di Jakarta itu arah kiblatnya kan 295, sekian, tergantung tempat perhitungannya. Nah, di situ kita cari rumus namanya rumus spherical trigonometry. Dari kotan sama dengan sekian, terhasillah itu. Nah, sekarang bagaimana? Pada zaman sekarang nih, rumus itu
udah diformulasikan sama teman-teman yang ahli di bidang teknologi atau sistem informatika atau teknik informatika. Rumus itu dijadiin coding ya bahasanya, dijadiin membuat aplikasi di Android. Sudah banyak orang-orang yang membuatnya. Nah, yang kita pakai itu apa? Sekarang kan udah banyak nih aplikasi-aplikasi yang kalau arah kiblat tuh tinggal ditaruh gitu Mbak nih, ditaruh di bawah, diputer-puter gitu kan. Nanti dia menunjukkan ke arah kiblat. Nah, itu kita juga tidak menyarankan kalau untuk masjid atau musola. Misalnya masjid mau dibangun tapi pakai handphone gitu ngukurnya. Nah, karena itu kenapa kita tidak merekomendasikan? Karena itu tergantung pada sinyal. Misal ada 5 handphone, satu pakai provider A, satu pakai provider B, satu pakai provider C. Buka aplikasi yang sama, aplikasi yang menunjukkan arah kiblat, lalu dideretin kalau bahasa Betawinya, disejajarkan, pasti beda mengarahnya. Saya yakin itu pasti beda. Jadi kalau untuk membangun masjid, untuk membangun musola, kita di Kementerian Agama tidak menyarankan menggunakan kompas ataupun aplikasi handphone. Lalu apa yang digunakan? Nah, apa yang digunakan itu wajib cahaya matahari dengan metode bayang-bayang kiblat, maksudnya bayangan mengarah ke arah kiblat. Ada yang namanya rosdul kiblat atau istiwa a'zam yang kemarin kita sudah laksanakan itu pada tanggal 27 ya, 26, 27 sampai 28, 27 sampai 28 Mas. Nah, itu di backgroundnya Mbak Ani itu udah ada kalendernya tuh istiwa a'zam. Nah, nanti akan ada lagi di bulan Juli, kalau nggak salah tanggal 15, 16, atau 16, 17 gitu, di bulan Juli. Nah, itu Rosdul Kiblat itu ketika matahari berada di atas Ka'bah. Maka semua bayang-bayang yang dihasilkan oleh matahari tersebut itu mengarah ke arah Ka'bah. Nah, itulah yang paling tepat, yang sangat-sangat tepat ketika kita ingin mengukur arah kiblat. Nah, itu kan ada jamnya tuh. Kemarin itu jam 16.18. Nah, bagaimana ketika kita mengukur? Nah, kita tunggu dari jam 16 kurang 18, kita lihat bayangan benda itu kemana. Nah, ketika jam 16.18, kita buat garis, nah, kesitulah arah kiblatnya. Nah, bagaimana di luar tanggal itu? Ada nggak Rosdul Kiblat? Ada. Setiap hari itu ada. Jadi kalau Rosdul bedanya dengan tanggal itu, kalau tanggal itu dikenali dengan istiwa a'zam, artinya peristiwa yang besar gitu. Maksudnya peristiwa besar itu istiwa itu bayangan hanya ada 2 kali dalam setahun. Nah, kalau Rosdul Kiblat yang tiap hari itu bukan mataharinya di atas Ka'bah, tetapi bayangan yang dihasilkan matahari itu mengarah ke arah Ka'bah. Metode itu bisa digunakan setiap hari. Dari mana kita mendapatnya? Sudah banyak software, sudah banyak aplikasi yang punya data tersebut. Nah, salah satu yang saya sarankan dalam hal ini saya secara pribadi yaitu Akurat Time. CCURATTIME yang dibuat oleh Muhammad Ode. Mungkin saya akan mendemokan ya penggunaannya. Jadi saya akan share screen. Nah, bentuk aplikasinya seperti ini. Kalau ingin mencari di mana di Google bisa di-download Acurate Times. Ini kayak gini gambar Ka'bah. Nah, di sini udah ada punyanya Muhammad Ode dari mulai fajar, terbit matahari, zuhur, asar, maghrib, isya. Cuma karena dia buatan luar negeri, mungkin nanti disesuaikan lagi sama yang ada di website Bimas Islam. Khawatir beda rujukan. Nah, sebelum kita mau
mengetahui arah kiblat, kita ganti dulu lokasi kita mengukur dengan klik location. Nah, nanti di sini ada, ini kita cari Indonesia. Nah, kita klik Jakarta. Bagaimana yang nggak ada di sini? Bandung, Biak, Bogor, Denpasar, Medan, Manado, Surabaya. Nah, tinggal ganti ininya. Ganti yang namanya koordinat. Nah, bagaimana lihat koordinatnya? Bisa pakai Google Earth, bisa juga pakai aplikasi yang namanya GPS Test. GPS Test. Itu bisa dicari di Play Store. Nanti tinggal masukin longitude. Longitude itu adalah bujur. Berada di bujur berapa, latitude adanya lintang, ada di lintang berapa. Nanti dimasukin, lalu time zone-nya WIB, WITA atau WIT. Kalau WIB 7, WITA 8, WIT 9. Elevation yaitu ketinggian tempat pengukuran dari laut, berapa mdpl kalau bahasa anak gunung tuh. Misalnya kalau naik gunung, tinggi gunungnya berapa mdpl. Karena kita di Jakarta pesisir laut ya, jadi cuma 10 meter di atas laut. Nah, kalau sudah dimasukin, klik add. Nah, karena kita sekarang udah ada Jakarta, kita klik OK. Nah, nanti itu sudah berubah. Di sini yang tadinya aman di Jordan, sekarang sudah di Jakarta. Waktu sholatnya juga sudah berubah. Nah, di sini banyak, ada kiblat, ada waktu sholat, ada fase bulan, ada ephemeris, ada teleskop. Teleskop itu melihat benda langit yang khususnya bulan. Ada konversi tanggal hijriah, misalnya Mbak Ani lahir tanggal berapa, tahun berapa, itu di hijriahnya itu tanggal berapa, tinggal klik yang ini nih. Nah, yang kita mau pakai itu kiblat. Oke, kita klik kiblatnya. Nah, di sini sudah ada langsung di Jakarta itu 295,2 derajat dari utara sejati, true north. Nah, dari utara sejati ini gimana cara mengukurnya yang tadi saya bilang? Jangan pakai kompas, jangan pakai handphone, tetapi pakai bayang-bayang matahari yang kita sebut dengan roster kiblat. Nah, gimana caranya? Kita lihat find kiblat times. Klik di sini, keluar. Nah, ini kiblat time-nya jam 16.4. Jadi hari bayang-bayang yang dihasilkan oleh sinar matahari itu mengarah ke arah kiblat. Nah, mengarah ke arah kiblat ini udah ini cara yang pertama pakai rosul kiblat. Jadi se-Indonesia mengarah ke arah yang umum ini. Jadi ini kita Jakarta kan di sini. Makanya untuk menjawab masyarakat yang biasa bilang kiblat itu yang penting mengarah ke arah barat, ini kan udah bener nih petanya, ke atas utara, bawah selatan, kanan timur, kiri ke barat. Nah, kita di Jakarta kalau ke barat itu akan mengarah ke Afrika, ke sini nih, ke benua Afrika. Dari Aceh misalnya ke barat sama Afrika. Dari NTT nih yang di selatan sini nih, kalau barat sama Afrika. Jadi kita buka ke arah barat laut atau ke arah kiblat, sebagaimana tahun 2010
kiblatnya itu atau sesuai dengan perhitungan ilmu falak. Jadi kayak gitu tuh teknik Rosdul kiblat. Maaf tadi. Jadi tadi itu metode Rosdul kiblat. Jadi pemirsa bisa cek di aplikasi Akurat Times jam berapa saja. Caranya gimana ketika kita udah tahu, misalnya tadi jam 16 lewat berapa tadi? 16 lewat 42, kita taruh misalnya benda yang tegak lurus. Benda yang tegak lurus ini bisa berupa tiang, bisa berupa spidol, bahkan spidol. Maksudnya spidol itu kita berdiriin, nah bayangannya itu mengarah ke arah Ka'bah. Syaratnya bendanya tegak lurus. Kalau nggak tegak lurus, misalnya benda bergerak atau benda-benda yang bengkok, nanti bayangannya pun akan ikut bengkok, akan ikut miring. Jadi itu cara yang paling ampuh, dan permukaan tanahnya juga harus rata. Itu metode Rosdul kiblat. Nah, ada lagi metode yang mudah juga, yang murah dan praktis, itu dengan menggunakan bayang-bayang matahari dan azimut matahari. Pakai benda yang tegak lurus, lalu kita hapus 360 derajat, kita buka aplikasi Suntalk, Suncharge. Nah, Suntalk itu dalamnya kita sesuaikan dengan daerah yang kita ukur pada saat itu, lalu kita lihat azimut mataharinya berapa. Misalnya azimut mataharinya menunjukkan ke angka 60, kita arahkan busur 360 derajat itu ke arah 60, lalu kita beri tanda di angka 60 dan di tengah-tengah busur itu kita cari angka kiblatnya. Yang tadi di Jakarta 245, kita lihat arah 295, nah udah di situ kiblat. Ini sangat mudah. Walaupun bukan hanya saya ngomong kayak gini, mungkin teman-teman menghayal gitu ya, para pemirsa menghayal, tapi itu udah paling akurat kalau menurut pandangan saya. Karena metode lain pun, misalnya pakai Mizwala gitu ya, dan yang lain-lain, itu konsepnya semuanya sama. Oke, mungkin itu Mbak Ani. Sebelumnya kami minta maaf kepada para pemirsa masih ada gangguan jaringan sehingga mungkin tidak terlalu optimal yang bisa terdengar oleh para pemirsa. Oke, Mas, tadi kan sudah dijelaskan beberapa aplikasi yang kira-kira bisa digunakan untuk contohnya pengukuran kiblat ya, Mas ya. Nah, kalau misalkan kita tarik sedikit ke belakang lagi, Mas. Misal nih ada apa ya, orang awam, kemudian dia memiliki ketertarikan tentang ilmu falak. Nah, dia harus melangkah dari mana gitu, Mas, untuk belajar ilmu falak ini? Sebenarnya tadi belum selesai ya, kalau sholat sama kiblat ya. Kalau saya lebih, teman-teman atau kita semuanya yang tertarik sama ilmu falak itu pertama kali diajak Ru'yatul Hilal. Karena kita kalau Ru'yatul Hilal itu kadang ada unsur wisata juga gitu. Jadi bukan hanya kita belajar, tapi kita juga pasti ada unsur-unsur wisatanya. Misalnya Ru'yatul Hilal itu kan yang biasa lakukan di Indonesia itu di pinggir pantai, di atas bukit gitu kan. Nah, harus mencari ufuk yang bersih. Dan waktunya itu
sudah pasti waktu maghrib. Kita masih belum paham tentang si pinggir pantai, di kan itu kan menjadi refreshing juga kan untuk kita, kalau bahasa milenialnya untuk healing yang tidak pusing gitu. Jadi kita melihat sunset, kita berbisik-bisik di pasir pantai dengan ombak, itu kan bahasa-bahasa anak milenial sekarang. Jadi gitu Mbak. Jadi pertama ya itu yang kayak gitu. Jadi kayak gini loh Rukyatul Hilal. Pasti kan akan bertanya kan, loh itu bulannya tingginya berapa? Biasanya nanya gitu kan. Terus cara lihatnya kayak gimana? Nah itu pasti di situ tuh teman-teman kita, saudara-saudara kita, termasuk kita juga yang awam itu senangnya di situ. Jadi ketika apalagi berhasil rukyatnya, wah senangnya bukan main. Karena apa? Hilal itu kan kalau kita lihat itu sangat tipis gitu. Bahkan di foto lewat teleskop aja itu seperti benang, seperti rambut. Nah itu orang-orang kalau bisa berhasil ketika dia pertama kali rukyat, itu senangnya bukan main. Saya pernah pengalaman itu di Pelabuhan Ratu di Sukabumi ketika kita Rukyatul Hilal, ada teman-teman dari pondok pesantren yang datang untuk sama-sama mengikuti. Kita jelaskan, kita kasih bahasanya pembinaan gitu. Nah setelah itu murid-murid di pondok itu tertarik gitu. Mereka bilang ini astronot gitu, lihat bulan langsung sekali. Itu udah namanya anak-anak kan kelebihan gitu ya. Cita-citanya udah menggebu dia. Padahal kita di situ cuma lihat teleskop, ngelihat bintang, planet, lihat teleskop. Mereka senang sekali. Itu mungkin untuk menumbuhkannya pertama kali kayak gitu. Saya juga dulu kayak gitu. Itu pengalaman gitu kan. Jadi ketika udah ada rasa ingin tahu, udah pasti kayak gimana sih gitu. Nah, tentang Rukyatul Hilal yang paling mudah ya untuk sekarang gitu. Karena Rukyatul Hilal pun datanya itu udah disediakan sama BMKG. Setiap mau awal bulan Hijriah, BMKG itu selalu mengupload data ketinggian di seluruh Indonesia. Jadi kalau yang bahasanya tidak ingin mendalami ilmu falak tapi pengen tahu ketinggian hilalnya berapa, itu tinggal si BMKG Indonesia itu tingginya berapa, tinggi hilal apa, simutnya berapa, adanya di mana. Jadi masyarakat tinggal mau ya pinggir pantai, udah tinggal pegang bawah itu selesai. Belum lagi aplikasi-aplikasi kemudian yang kalau handphonenya diarahkan ke ufuk menunjukkan bulan ada di sana, tinggal fokus melihat udah selesai. Kayak gitu Mbak Ani. Jadi kita bisa memulai hal yang paling menyenangkan mungkin ya bagi generasi milenial itu ya tadi dengan healing itu ya. Kita bisa pergi ke tempat entah ke bukit, entah ke pantai untuk misalkan Rukyatul Hilal, kemudian itu bisa menjadi sarana ya untuk sekaligus memperkenalkan mungkin ya ilmu falak sendiri itu seperti itu kayak seperti ya Mas ya. Jadi kalau di kampus kan biasanya kita dikasih teori dulu, gitu kan, baru praktik lapangan. Tapi kalau ilmu falak menurut saya gitu, itu harus praktik dulu dah biar seneng gitu kan. Nanti baru belajar teorinya gitu. Apalagi kalau kita ingin gunain cuma hanya untuk praktek, itu bahkan jadi mudah banget gitu. Sekarang semuanya sudah disediakan sama negara. Itu Mbak. Oke Mas. Nah, tadi sudah dijelaskan kira-kira hal apa yang bisa menarik minat bagi para milenial untuk mempelajari ilmu falak ya Mas ya. Misal kalau
ada keinginan lebih gitu, mungkin Mas bisa tadi, mohon maaf Mas, ini ada yang menanyakan aplikasinya apa saja Mas yang bisa digunakan tadi, kurang jelas mungkin Mas ketika menjelaskan terlewat. Boleh disebutkan lagi Mas? Untuk apa tadi? Untuk kiblat Aplikasi ya? yang Accurate Times mungkin ya, yang tadi ya untuk arah kiblat. Oh, maksudnya stepnya itu kelewat gitu ya? Iya betul. Mungkin tadi putus-putus sinyalnya. Oh, coba kalau gitu saya share screen ulang ya. Ya. Nah, ini akurat time tuh kayak gini nih. Kayak gini, gambar Ka'bah itu bisa di-download di Google. Nah, bacaannya kayak gini. Akurat Times. Oke. Nah, itu yang dibuat oleh Muhammad Ode. Jadi kalau di Google cuma nyari Akurat Times, mungkin yang lainnya keluar ada beberapa aplikasi Akurat Times. Tapi ketika kita di searching di bahan pencari itu bilang Akurat Times, Ode, ini kota kuncinya ini di Ode. Itu pasti yang keluar ini. Ini compatible, available untuk semua laptop, baik Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, bahkan Windows Vista pun masih bisa kayaknya. Ya, jadi untuk melihat prosedur kiblat, kita lihat kita rubah dulu lokasinya. Lokasi kita mengukur. Ini kebetulan Jakarta, Bandung, Biak, Bogor sudah ada. Kalau yang belum ada, tinggal diganti bujur dan bintangnya. Ini bisa dilihat di GPS test atau di Google Earth. Bagi pemirsa yang tinggal di bawah Katulistiwa atau di daerah Lintang Selatan, seperti Jakarta, di Pulau Jawa semuanya Lintang Selatan, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, itu semuanya Lintang Selatan, berarti ininya S. So, tapi untuk yang tinggal di Lintang Utara seperti Aceh, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo Utara itu non. Oke, nah untuk time zone bukan tempat mainan anak ya. Di time zone kita, kalau WIB di sini angka 7, kalau WIK angka 8, kalau WIT itu angka 9. Indonesia ketinggian tempat pengukuran dari permukaan laut atau yang kita kenal dengan MDPL. Lalu ditekan add. Kalau yang sudah ada, tinggal dipilih. Misalnya kita pilih Bandung sekarang, waktu sholat. Nah, untuk lihat prosedur kiblatnya, kita klik kiblat. Nah, Bandung sama kayak Jakarta 295,2 derajat. Lalu kita klik find kiblat. Nah, ternyata prosedur kiblatnya jam 16.42. Kayak gitu Mbak Ani. Mungkin perlu betul. Tapi dengan terbitnya ya Mas? Lanjut. Oh ya, mohon maaf Mas, tadi terputus-putus ya sinyalnya. Jadi dengan adanya aplikasi-aplikasi ini sebenarnya bisa menggambarkan kalau ilmu falak itu tidak kuno gitu, karena sebelumnya itu memang ada anggapan dari masyarakat secara umum, oh mungkin ngaji kitab falak itu yang jadul gitu kan, nggak sesuai nih dengan generasi milenial. Tapi dengan adanya aplikasi ini sebenarnya membuktikan bahwa bisa loh falak itu dikaji dengan ilmu-ilmu yang dengan teknologi yang sudah ada
sekarang ya Mas ya. Betul. Maka kita itu sebagai generasi milenial dan Gen Z, bagaimana caranya supaya bisa ketika ada rumus, ada perhitungan yang dilihat rumit, ada alat yang harus dibeli lumayan mahal, kita sebagai bangsa harus memudahkan masyarakat Indonesia bagaimanapun caranya gitu. Jadi teman-teman di sini saya mengajak kepada kaum muda, ya, jangan hanya berdakwah dengan bahasanya gitu ya, berdakwah dengan digital, membuat video, membuat infografis dan lain-lain, tapi kita juga harus berdakwah dengan membuat sistem, membuat aplikasi atau bahkan apa. Ini saya mengajak karena saya bukan bidangnya di situ, saya juga nggak bisa. Mungkin kita bisa berkolaborasi gitu. Kita yang paham astronomi, paham ilmu falak, dengan teman-teman yang paham teknik informatika, sistem informatika, kita buatlah suatu inovasi yang akan memudahkan masyarakat memahami ilmu falak ini. Gitu Mbak. Nah, baik Mas, sekarang kami buka sesi tanya jawab ya. Untuk yang pertama ini ada pertanyaan Mas dari MTS Simbang Kulon 2 Pekalongan. Nah, bagaimana Kemenag menyikapi adanya potensi perbedaan penentuan awal bulan Zulhijjah 1443 Hijriah? Nah, monggo Mas, silahkan jawab. Baik. Ini bincang-bincang serius ini jadinya nih. Sebelum saya menjawab itu, ingin menginformasikan kepada pemirsa Bimas Islam TV bahwa mulai tahun ini sebenarnya ada kesepakatan bersama di antara negara MABIMS, Malaysia, MABIMS ya, Menteri Agama, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Semua Menteri Agama di regional itu sudah sepakat menerapkan kriteria MABIMS, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Nah, penandatanganan kesepakatan ini pada bulan Desember tahun 2021 kemarin, yang isinya telah sepakat untuk menggunakan kriteria tersebut pada tahun 2022 ini. Nah, kita di Kementerian Agama tepatnya pada tanggal 22 Februari tahun 2022 sudah mensosialisasikan kepada seluruh tim ahli falak se-Indonesia yang tergabung dalam tim unifikasi kalender Hijriah bahwa pada tahun ini kita menggunakan kriteria itu. Nah, sudah lewat 2 kali sidang isbat kemarin bahwa Ramadan kita sudah menerapkan kriteria tersebut. Syawal juga kita telah menggunakan kriteria tersebut, dan alhamdulillah di Indonesia bahasanya tidak terjadi gejolak yang sangat gitu ya, jadi adem ayem. Nah, kriteria itu berawal ya sebenarnya sudah dijelaskan ketika sebelum sidang isbat. Mungkin bisa dilihat lagi video paparan kondisi hilal ketika sidang isbat pada bulan Ramadan oleh Prof. Thomas Jamaluddin, pada bulan Syawal oleh Pak Cecep Nurwendaya. Keduanya itu telah menjelaskan kenapa kriterianya ini berubah. Gitu. Jadi saya di sini nggak ingin menjelaskan lagi. Nah, intinya ketika ada potensi terjadi perbedaan seperti Zulhijjah kemarin dan Ramadan kemarin, kita selalu berkoordinasi dengan seluruh tim di pusat itu, di Kemenag, di Kementerian Agama ada tim namanya tim unifikasi kalender Hijriah. Nah, di dalam tim tersebut itu ada perwakilan dari seluruh seluruh aspek seluruh perwakilan dari lembaga negara terkait dan juga ormas Islam, dari mulai BMKG, BRIN yang dulunya 8 sekarang jadi BRIN, lalu MUI termasuk Ormas ya, MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, DDII, PUI, dan lain-lain, semuanya ada di sana. Nah, ketika ada keadaan hilal yang memang terjadi potensi perbedaan, itu sudah dibicarakan sejak lama. Bahkan Mbak ini kita tahu ya, sekarang kita ingin menyusun
hisab untuk awal bulan Hijriah di tahun 2024. Jadi sebelum masuk tahun itu, di Kementerian Agama sudah memegang data hisab dari sekitar lebih dari 25 perhitungan untuk awal bulan di 2 tahun depan. Jadi kalau tahun 2022 ini sudah dibahas dan sudah disetujui, disepakati oleh tim di tahun 2020. Kalau saya ingat sekali waktu itu di Yogyakarta, perwakilan yang tadi saya sebutkan itu secara langsung. Nah, jadi bahasanya mitigasi ya. Perbedaan itu sudah dibahas ya. Saya ingin mengajak kepada pemirsa BIMAS Islam TV untuk dewasa menyikapi perbedaan. Jadi kalau kita berbeda itu sudah biasa. Tapi kita sama, kita nyatu, itu yang luar biasa. Apalagi kita di Indonesia ini sudah sangat berpengalaman dengan yang namanya perbedaan. Nggak perlu dikan, tidak perlu diejek, tidak perlu pokoknya ketika perbedaan seperti Ramadan kemarin, alhamdulillah lancar-lancar saja gitu. Jadi kita ingin beribadah di bulan Ramadan, kita ingin berpuasa, ada perbedaan, ya wajar aja gitu. Intinya kita fokus kepada ibadah kita sendiri. Itu Mani. Baik, jadi kita bukan fokus pada perbedaannya ya, tapi fokus kepada ibadahnya teman-teman. Baik, selanjutnya kami masih tunggu, mungkin apakah masih ada pertanyaan dari pemirsa BIMAS Islam TV? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan tambahan, Mas Azza. Kalau seperti itu, kita sudah ada di sesi terakhir ya. Saya minta closing statement mungkin dari Mas Azza untuk meningkatkan keinginan dari anak-anak muda zaman sekarang untuk belajar ilmu falak. Mungkin Mas boleh di-share? Baik, pemirsa BIMAS Islam TV, sekali lagi kami mohon maaf karena ada gangguan sinyal sehingga kurang bisa berjalan dengan lancar ya sesi kita hari ini. Baik, kita review dulu sejenak. Tadi sudah dipaparkan oleh Mas Azza kalau ternyata dengan perkembangan zaman yang terus-menerus semakin maju ya,
ilmu falak itu tidak hanya berakhir di kitab-kitab zaman dulu, tetapi sudah mulai beralih ke aplikasi digital yang sebenarnya bisa digunakan dengan sangat mudah oleh generasi milenial. Dan hal itu juga sebenarnya memudahkan kita dalam penggunaannya untuk kepentingan ibadah sehari-hari ya, teman-teman. Lalu kalau tadi juga disebutkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan seperti Accurate Times dan lain-lain, mungkin teman-teman juga bisa mulai mencari tahu. Bagi teman-teman yang memang tertarik di bidang ilmu falak ya, bisa mulai mencari tahu tentang aplikasi apa saja yang bisa digunakan sebenarnya. Kemudian jika seperti tadi telah dijelaskan oleh Mas Aza, ingin menumbuhkan keingintahuan yang lebih tentang ilmu falak itu sendiri, bisa dicoba dengan healing, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengajak rekan-rekan yang lain juga untuk misalkan menyengajakan diri gitu ya, healing ke daerah pantai untuk melihat hilal misalkan. Jadi selain mendapatkan liburan dan healing itu, kita juga mendapatkan ada ilmu sebenarnya yang kita sebenarnya bisa serap gitu. Bagaimana ini Mas Aza, apa bisa masuk kembali? Masih terkendala dengan jaringan ya? Oke, Mas Aza sudah masuk. Baik, Assalamualaikum Mas Aza. Baik, Mas, boleh minta... Oh, terlempar lagi Mas Aza keluar. Baik. Oke. Bentar. Baik, karena terkendala gangguan, saya rasa kami akan menyudahi sesi obsesi Bimas Islam TV pada hari ini. Tadi sudah Mas Aza sudah memberikan pemaparan yang luar biasa terhadap tentang ilmu falak ya teman-teman. Kalau begitu, oh ya, saya juga ingin mengingatkan bahwa untuk besok juga masih ada acara obsesi. Jadi jadwalnya itu dari Selasa sampai Jumat jam 10 jam 9 pagi ya. Teman-teman bisa menyaksikan obsesi dengan narasumber yang berbeda, kemudian dengan tema-tema yang berbeda juga. Dan insya Allah temanya juga menarik. Baik, terima kasih atas perhatian pemirsa Bimas TV sekalian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Audio Jungle.